Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Vika Aulia Masruro, NIM 122-051-93-111, nomor absen 18. Yang kedua, Alma Nurul Hidayah, NIM 122-051-93-124, nomor absen 26. Yang ketiga, Amirah Faikhotul Jannah, NIM 122-051-93-168, nomor absen 39. Yang keempat ada Junita Eka Nurlaini, NIM 122-051-93-288, nomor absen 48. Di sini kami akan membahas mengenai perubahan cuaca serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah pengertian cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Cuaca terbentuk dari gabungan unsur cuaca dan jangka waktu cuaca bisa hanya beberapa jam saja. Misalnya pagi hari, siang hari, sore hari, dan keadaannya bisa berbeda-beda untuk setiap tempat serta setiap jamnya. Yang kedua ada unsur-unsur cuaca. Unsur-unsur cuaca meliputi suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, kelembapan udara, awan, dan intensitas penyinaran matahari. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada suhu udara. Suhu udara atau biasa disebut dengan temperatur adalah keadaan udara pada waktu dan tempat tertentu. Suhu udara sendiri dipengaruhi oleh penyinaran matahari, tinggi rendahnya permukaan daratan, dan sifat permukaan bumi. Pemanasan udara oleh matahari terjadi melalui dua cara, yaitu pemanasan langsung dan pemanasan tidak langsung. Yang kedua ada tekanan udara. Tekanan udara disebabkan oleh beratnya lapisan udara di atas suatu titik di permukaan bumi. Yang ketiga ada curah hujan. Curah hujan merupakan tinggi rendahnya curah hujan yang terjadi di wilayah tertentu. Curah hujan tahunan adalah banyaknya air yang jatuh di permukaan bumi dalam waktu 1 tahun. Yang keempat ada angin. Angin adalah udara yang bergerak karena adanya perbedaan tekanan udara satu tempat dan tempat lainnya. Jenis-jenis angin di bumi antara lain angin barat, angin kutub, angin pasat, angin darat dan angin laut, angin lembah dan angin gunung, dan terakhir ada angin fon. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang unsur-unsur pada cuaca. Saya lanjutkan yaitu untuk yang nomor 5, unsur-unsur pada cuaca yaitu adalah kelembapan udara. Nah, kelembapan udara digunakan untuk menyatakan banyaknya kandungan uap air di udara. Dan uap air sendiri adalah merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam cuaca. Nah, yang kita tahu bahwasannya hal ini disebabkan oleh satu, bahwasannya uap air merupakan potensi terjadinya hujan. Yang kedua, uap air merupakan sifat menyerap radiasi sehingga ikut mengatur temperatur kehilangan panas. Dengan demikian, uap air ini diikutsertakan sebagai mengatur temperatur. Yang ketiga, bahwasanya makin besar uap air di dalam udara, maka semakin besar energi potensial yang tersedia di dalam atmosfer dan merupakan sumber atau awal terjadinya hujan angin. Nah, selanjutnya yang nomor 6 yaitu awan. Yang kita tahu bahwasanya awan ini adalah sekumpulan titik-titik air yang melayang di atmosfer. Dan yang terakhir yaitu yang nomor 7 unsur-unsur cuaca yaitu intensitas penyinaran matahari.
Lamanya bagian permukaan bumi menerima penyinaran matahari dipengaruhi oleh letak lintang daerah tersebut. Semakin tinggi lintang daerah tersebut, maka siangnya akan semakin pendek. Penyinaran matahari akan berpengaruh terhadap tekanan udara dan banyak sedikitnya penguapan di suatu daerah. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca ada 5. Yang pertama, suhu udara. Suhu udara adalah keadaan panas atau dinginnya udara. Alat untuk mengukur suhu udara atau derajat panas disebut termometer. Biasanya pengukuran dinyatakan dalam skala Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Yang kedua, tekanan udara. Tekanan udara menunjukkan tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Tekanan udara semakin rendah apabila semakin tinggi dari permukaan laut. Garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang sama tekanan udaranya disebut isobar. Bidang isobar ialah bidang yang tiap-tiap titiknya mempunyai tekanan udara sama. Jadi, perbedaan suhu akan menyebabkan perbedaan tekanan. Yang ketiga, kelembapan udara. Makin tinggi suhu udara, makin banyak uap air yang dikandungnya. Hal ini berarti makin bertambah udara tersebut. Alat untuk mengukur kelembapan udara dinamakan hygrometer atau psikrometer. Ada 2 macam kelembapan udara, yaitu kelembapan udara absolut dan kelembapan udara relatif. Yang keempat, curah hujan. Curah hujan yaitu jumlah air hujan yang turun pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Dan yang terakhir, awan. Awan ialah kumpulan titik-titik air atau kristal es di dalam udara yang terjadi karena adanya kondensasi atau sublimasi dari uap air yang terdapat dalam udara. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan cuaca dan iklim. Untuk perbedaannya, cangkupan wilayah dan pengamatan tentang cuaca lebih sempit dan terbatas, sedangkan untuk iklim lebih luas. Dan waktu terhadap cuaca di daerah pengamatannya itu dilakukan selama 1 hari, sedangkan iklim bisa sampai 11-30 tahun. Untuk cuaca mempunyai sifat yang cepat berubah atau tidak stabil, sedangkan iklim lebih stabil dan sulit berubah. Untuk prediksi mengenai cuaca mudah dilakukan, sedangkan perkiraan iklim sulit untuk dilakukan. Untuk persamaan cuaca dan iklim yaitu memiliki unsur-unsur yang sama, diantaranya sinar matahari, suhu udara, tekanan udara, kelembapan udara, angin, awan, kabut, dan curah hujan. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan tentang cuaca. Di sini ada 3 ayat. Yang pertama adalah Quran surat Al-Rahman ayat 17 sampai 18. Yang kedua adalah Ad-Dukhan, Quran surah Ad-Dukhan ayat 10 sampai 11 dan yang terakhir adalah Al-A'raf ayat 130. Yang pertama adalah Quran surat Ar-Rahman ayat 17 sampai 18 yang artinya Tuhan yang memelihara 2 timur dan Tuhan yang memelihara 2 barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, di sini menurut At-Tabari dengan mengutip beberapa riwayat seperti dari Mujahid dan juga Qatadah, yang dimasukkan dengan 2 timur adalah tempat terbitnya matahari yang tampak secara kasat mata manusia dalam 2 musim yang berbeda, yaitu musim panas dan juga musim dingin. Begitu pula halnya yang dimaksud dengan 2 barat, yaitu tempat terbenamnya matahari dalam 2 musim, yaitu musim panas dan juga musim dingin. Yang kedua adalah Quran surah Ad-Dukhan ayat 10 sampai 11. Yang artinya, maka tunggulah hari kami ketika langit membawa kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Nah, di sini mengandung pengertian bahwasanya terdapat keterkaitan yang erat antara perubahan iklim dengan aktivitas manusia serta banyak emisi gas rumah kaca. Ini telah menjadi perhatian negara-negara di dunia
ketergantungan manusia pada bahan bakar fosil yang mencemari udara dan kegiatan yang merusak lingkungan telah menimbulkan kabut menumpuk dalam atmosfer yang berdampak pemanasan global yang merupakan iklim bumi yang menjadi ekstrim. Nah, pada surah Ad-Dukhan tersendiri Allah telah memperingatkan akan datangnya kabut yang nyata yang akan mengakibatkan kekeringan, dan juga turunnya kabut ini merupakan salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Yang selanjutnya itu surat Ar-Rahman ayat 130 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan juga kaum dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. Nah, di sini mengandung pengertian bahwasanya kita tidak tahu apa yang terjadi di saat itu hingga musim kemarau begitu panjang. Perubahan cuaca yang terjadi mungkin bersifat lokal karena saat ini perubahan iklim belum mengglobal seperti saat ini. Mungkin ada kerusakan yang mereka lakukan sehingga sungai Nil yang menjadi satu-satunya sumber air di Mesir tempat Fir'aun berkuasa berkurang airnya dan juga mengalami kekeringan.